Halo sahabat cerdas, pada pembelajaran kali ini sahabat cerdas akan belajar bersama saya Ibu Tri. Halo sahabat cerdas, pasti kalian pernah pergi ke tempat-tempat wisata, antara lain dan juga tempat-tempat wisata yang kalian kunjungi itu termasuk ketampakan alam. Apa itu ketampakan alam? Yuk kita bersama-sama belajar tentang ketampakan. Sahabat cerdas, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan ketampakan alam dan pemanfaatan ketampakan alam dengan tepat. Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk melalui peristiwa alam. Ketampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Ketampakan alam wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air, dan ketampakan alam wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Ketampakan alam wilayah daratan kita bahas satu persatu. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang letaknya lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi Kerinci. Pemanfaatan dataran tinggi antara lain untuk lahan perkebunan, lahan pertanian, dan juga untuk tempat wisata. Berikutnya, dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran rendah Surakarta dan dataran rendah Semarang. Pemanfaatan dataran rendah digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, serta untuk kegiatan industri. Berikutnya adalah pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain dan ketinggiannya mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah Pegunungan Jayawijaya serta Pegunungan Bukit Barisan. Pemanfaatan pegunungan digunakan sebagai tempat wisata, perkebunan, berikutnya adalah gunung. Gunung merupakan bagian yang menonjol di bumi atau bukit yang sangat besar dan tinggi. Contohnya, Gunung Merapi. Ada juga Gunung Bromo. Pemanfaatan gunung biasanya digunakan sebagai penyimpan air, pengatur iklim, serta sebagai tempat wisata. Ketampakan alam berikutnya adalah ketampakan alam wilayah perairan. Antara lain, danau. Danau adalah permukaan bumi yang berupa cekungan di darat yang luas dan digenangi air. Contohnya Danau Toba, Danau Poso, dan Danau Sentani. Danau dimanfaatkan untuk
mengairi sawah, tempat berolahraga, serta digunakan sebagai objek wisata. Berikutnya adalah laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Contohnya ada Laut Maluku dan Laut Banda. Laut dimanfaatkan untuk objek wisata, tempat olahraga, serta sarana transportasi. Ketampakan wilayah air berikutnya adalah rawa. Rawa merupakan tanah rendah yang digenangi air, biasanya banyak ditumbuhi oleh tumbuhan air. Contohnya, rawa pening, rawa lakbok, rawa tripa di Aceh, dan rawa Aupa Watumohai di Sulawesi Tengah. Rawa dimanfaatkan untuk perikanan dan juga digunakan sebagai tempat wisata. Yang terakhir, ketampakan alam wilayah perairan yaitu teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan. Contohnya adalah Teluk Bayur dan Teluk Jakarta. Teluk dimanfaatkan untuk pelabuhan kapal, objek wisata, serta budidaya ikan. Sahabat cerdas, bagaimana penjelasan tentang kenampakan alam yang tadi sudah kalian lihat? Sudah paham kan? Nah, sekarang jangan lupa kerjakan soal latihan pada link deskripsi video di bawah ini. Sampai jumpa pada pembelajaran video selanjutnya. Dadah!